Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 27 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat Tuhan yang bersuka cita dalam memberikan pemberian, dan Engkau terima, ya Bapa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat Sabat bagi kita semua. Bacaan kita pada hari Sabat ini tanggal 27 Mei 2023 berjudul Mempengaruhi Penerimaan Allah atas Pemberian Kita. Ayatnya terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah merancang agar pelaksanaan kebajikan harus murni sukarela. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dia tidak senang perbendaharaannya diisi ulang dengan perbekalan paksa. Hati umatnya yang setia yang bersukacita dalam kebenaran yang menyelamatkan untuk saat ini akan melalui kasih dan syukur kepadanya atas terang yang berharga ini, akan bersungguh-sungguh dan bersemangat untuk membantu dengan cara mereka dalam mengirimkan kebenaran kepada orang lain. Cara yang paling baik untuk menyatakan kasih kita kepada penebus kita adalah dengan memberikan persembahan untuk membawa jiwa-jiwa kepada pengetahuan akan kebenaran. Rencana penebusan sepenuhnya bersifat sukarela di pihak penebus kita dan merupakan tujuan Kristus agar semua kebajikan kita menjadi persembahan sukarela. Testimonies for the Church, volume 3, halaman 413. Kemakmuran rohani terkait erat dengan kemurahan hati Kristen. Para pengikut Kristus harus bersukacita dalam hak istimewa, menyatakan dalam hidup mereka kebaikan penebus mereka. Saat mereka memberi kepada Tuhan, mereka memiliki jaminan bahwa harta mereka akan dibawa ke hadapan mereka ke istana surga. Apakah manusia akan membuat harta benda mereka aman? Biarlah mereka meletakkannya di tangan yang memiliki tanda penyaliban. Apakah mereka akan menikmati harta benda mereka? Biarlah mereka menggunakannya untuk memberkati yang membutuhkan dan menderita. Apakah mereka akan menambah harta benda mereka? Biarlah mereka mengindahkan perintah ilahi, muliakan Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Biarlah mereka berusaha menahan harta milik mereka yang bertujuan untuk mementingkan diri, dan itu akan menjadi kerugian kekal bagi mereka. Tetapi biarlah harta mereka diberikan kepada Allah, dan sejak saat itu menyandang prasastinya. Harta dimeteraikan dengan kekekalannya. The Act of the Apostle, halaman 344. Demikian bacaan kita pada hari Sabat ini. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pemazmur berkata dalam Mazmur 24 ayat 1 yang berbunyi, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Artinya, apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, bahkan diri kita pun adalah milik Tuhan. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 412 paragraf 3 yang berkata, kita menempatkan diri kita dalam hubungan dengan Allah
agar Dia dapat menggunakan kita sebagai saluran melalui mana pemberian-pemberiannya dapat mengalir kepada orang lain. Artinya, agar dapat menjadi penatalayan yang setia, kita harus terhubung dengan Allah. Maka Allah dapat menggunakan kita sebagai saluran dalam memberikan karunia-Nya kepada sesama kita manusia. Dan saat dikatakan kita, artinya semua orang, miskin atau kaya. Kita semua bisa menjadi saluran berkat Allah kepada sesama. From Trials to Triumph, halaman 180 paragraf 3 menyatakan, bahkan orang yang sangat miskin pun harus membawa persembahan mereka kepada Allah. Mereka harus menjadi bagian dari kasih karunia Kristus dengan membantu mereka yang kebutuhannya lebih mendesak daripada kebutuhan mereka sendiri. Pemberian orang miskin, buah dari penyangkalan diri, naik di hadapan Allah sebagai dupa yang harum. Dan setiap tindakan pengorbanan diri mempersatukannya lebih dekat dengan Dia yang kaya, namun demi kita menjadi miskin. Siapapun kita harus menjadi penatalayan Allah, dan teladan kita adalah Yesus yang rela turun dari istana sorga menjadi manusia dan hidup miskin di dunia ini, tetapi selalu memperhatikan kebutuhan sesamanya. Contoh nyata tentang penatalayan Allah yang setia dalam Alkitab adalah janda yang miskin. Kita baca dalam Counsels on Stewardship, halaman 176, paragraf 1, yang menyatakan, janda miskin memberi nafkahnya untuk melakukan sedikit yang dia lakukan. Dia tidak makan untuk memberikan 2 peser itu untuk tujuan yang dia kasihi. Dan dia melakukannya dengan iman, percaya bahwa Bapa Sorgawinya tidak akan mengabaikan kebutuhannya yang besar. Inilah pentingnya untuk berhubungan dengan Allah yang adalah Bapa kita yang di sorga. Janda yang tidak diketahui namanya ini, meski hidup miskin, tetapi rela memberikan segala yang dia miliki untuk pekerjaan Tuhan, sebab dia percaya Allah Bapa peliharakan dia. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat menyatakan dalam Kisah Para Rasul halaman 285 paragraf 3 bahwa roh kedermawanan adalah roh sorga. Roh ini mendapat pernyataan yang paling tinggi dalam pengorbanan Kristus di salib. Untuk kepentingan kita, Bapa memberikan anaknya yang tunggal, dan Kristus telah memberikan segala sesuatu yang ada padanya, kemudian memberikan dirinya supaya manusia boleh diselamatkan. Inilah yang dihidupkan oleh sang janda miskin tersebut. Teladan Kristus dia nyatakan dalam kehidupannya. Sebagaimana Kristus memberikan segalanya, demikian juga dia berikan segalanya. Roh memberi itu berasal dari Bapa. Bapa yang terlebih dahulu memberi, yaitu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Lalu kemudian Kristus menyerahkan segala sesuatu yang ada padanya, terlebih hidupnya, supaya kita boleh diselamatkan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita berikan? Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 149 paragraf 3 berbunyi, kemakmuran rohani terkait erat dengan kemurahan hati Kristen. Para pengikut Kristus harus bersukacita dalam hak istimewa menyatakan dalam hidup mereka kebaikan penebus mereka. Artinya, kekayaan rohani itu adalah memiliki hidup Kristus dalam hidup kita. Sebab oleh hidup Kristus itulah kita dapat menghidupkan kebaikan Yesus dan menyatakannya kepada Bapa selaku pemilik segalanya dan kepada sesama kita manusia. Dalam Kisah 20 ayat 35, Paulus berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikianlah kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus menghidupkan teladan Yesus, sebab memang Yesuslah yang hidup dalam Paulus.
Dia bersaksi, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Agar kita dapat menjadi penatalayan Allah yang setia dan murah hati, kita harus memiliki Kristus hidup di dalam kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kiranya pekabaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Masing-masing kita memberi menurut kerelaan hati kita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah Bapa mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas nasihat yang penting sekali bagi kami, untuk mengingatkan kami bahwa Allah Bapalah pemilik segalanya, segala sesuatu yang dalam dunia ini termasuk diri kami. Karenanya adalah bagian kami untuk terhubung dengan Dia, melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, agar kami menjadi saluran berkat bagi sesama. Segala sesuatu yang kami miliki dapat digunakan untuk kebaikan pekerjaannya, teristimewa dalam menjangkau jiwa-jiwa, agar banyak yang kembali bertobat kepada Bapa. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup ini, maka kami dapat berbuah. Kami menjadi penatalayan-Mu yang setia, untuk bekerja bagi Engkau, menyerahkan segala yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu dan membantu sesama. Campur tangan ya Tuhan, karena tantangan banyak yang menggoda untuk kami menahan apa yang harus kami berikan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.